Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Paskah kedua, memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3, ayat 24 sampai ayat 26, demikian. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekam jejak hidup seseorang, top record seseorang, bisa membuat kita kagum dan bisa membuat kita menjadi tidak simpati. Tetapi jika rekam jejak hidupnya itu sangat bagus, pastilah membuat kita kagum pada seseorang. Mungkin ada yang memulai perjuangannya dari nol, menjadi seseorang, from zero to hero, pasti kita sangat kagum melihat dia. Melihat perjalanan perjuangannya, sehingga dia menjadi orang yang bisa dikatakan, karena perjuangannya itu bisa menjadi orang yang diteladani. Kita sudah mengenal Yesus dan percaya kepadanya. Bagaimanakah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini melihat perjalanan kehidupan kita setelah sekian lama kita percaya kepadanya? Apakah kita semakin cinta kepadanya? Semakin kenal, apakah kita semakin cinta? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus? Semakin lama Anda menjadi orang Kristen, apakah itu menjadikan Anda semakin cinta kepada Tuhan kita itu? Semakin mendalami bagaimana perbuatan-perbuatan, karya-karya Tuhan, dan semua yang boleh kita jalani dalam kehidupan ini, apakah itu akan semakin membuat kita semakin dekat, cinta, dan semakin akrab, serta intim dengan Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita bilang iya. Tapi bagi sebagian orang, mungkin bisa bilang tidak. Karena semakin kudekatkan malah pergumulan semakin banyak dalam hidupku. Tapi firman ini merupakan bagian dari khotbah Rasul Petrus yang disampaikannya kepada orang banyak ketika mereka berkumpul di tempat bernama Teras Salomo yang ada di dalam bait Allah ketika itu. Mereka berkumpul karena melihat tanda ajaib yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, yaitu di mana seorang yang lumpuh sejak dari lahirnya dapat berjalan. Boleh baca di Kisah 3 ayat 2. Yang dilihatnya adalah orang yang lumpuh itu tidak hanya berjalan, bahkan dia ikut bersama-sama dengan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes masuk ke dalam bait Allah itu, dan sekarang dia melompat-lompat memuji nama Tuhan. Dia melompat-lompat memuliakan nama Tuhan. Boleh baca di Kisah 3 ayat 7 sampai 8. Orang banyak itu menjadi tercengang melihat kondisi itu. Sebagian dari apa yang terjadi itu, dari apa yang dialami oleh seorang lumpuh dari lahir itu. Setelah kesembuhan orang lumpuh itu, semakin banyak orang yang datang kepada mereka. Semakin banyak orang yang datang ke Teras Salomo karena terkejutnya mereka melihat begitu banyak orang-orang yang datang ke Teras Salomo memperhatikan semua tanda mujizat itu. Maka dalam kesempatan itu Rasul Petrus memakai kesempatan itu untuk memberitakan Injil dan memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada mereka. Tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus yang telah dilakukannya kepada manusia dan orang berdosa. Itu sebabnya dalam firman ini sebelum Yesus naik ke sorga, dia menguatkan hati muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus yang turun atas mereka, supaya mereka menjadi saksi Yerusalem sampai kepada ujung dunia. Kisah 1 ayat 8. Setelah roh itu diturunkan atas mereka, pertolongan roh itu nyata dalam pelayanan rasul-rasul.
Maka jika mereka dapat memberitakan Injil, melakukan mujizat-mujizat dalam pelayanan mereka, itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi itu adalah karena Roh yang menguatkan mereka. Itu adalah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus untuk meneguhkan kesaksian mereka. Supaya kesaksian mereka memiliki kuasa dan kesaksian itu dapat membangkitkan dan mempercayai Tuhan, maka kepada mereka diberikan kuasa. Melalui menyembuhkan yang lumpuh dari lahirnya itu, Tuhan memberi waktu yang tepat bagi Rasul Petrus dan Yohanes untuk menyaksikan Kristus kepada orang banyak itu. Jadi, melalui penyembuhan orang yang lumpuh sejak dari lahir itu, maka orang banyak di sekitar itu melihat kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri rasulnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Kita di Kisah 3 ayat 12-21 sudah dijelaskan Petrus kepada orang banyak itu tentang Yesus yang memberi kesembuhan dan orang lumpuh itu bisa berjalan. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan Apostel Petrus dan Yohanes itu semua adalah karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Maka dijelaskan oleh Rasul Petrus bahwa Yesus adalah yang pertama hamba Allah. Pasal 3 ayat 13. Yesus yang disalibkan itu hamba Allah, dia kudus, tidak ada melakukan kejahatan dan dosa. Itu sudah dibuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia akan menderita. Maka jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk menebus orang berdosa itu adalah melalui jalan salib atau jalan penderitaan. Itu dijelaskan. Jadi itu bukan serta-merta karena kelemahan Yesus, karena kekuatan musuh, karena canggihnya rencana dan strategi yang dirancang oleh mahkamah agama dan orang-orang Farisi, bukan. Tetapi telah dinubuatkan dalam nubuatan perjanjian lama dan nubuat para rabi. Jadi itu bukan karena gagah dan hebat mereka, tapi sudah dinubuatkan begitulah jalannya Mesias itu akan mengalami penderitaan untuk menebus orang yang berdosa. Dan ketika Yesus mengalami semua itu, maka mereka katakan dalam pemberitaan mereka, Yesuslah yang menjadi pusat khotbah mereka. Kalau kami bisa mengerjakan mujizat ini, memberitakan Injil ini, melakukan pelayanan ini, itu karena Yesus dalam rohnya menguatkan kami. Bukan karena kekuatan dan hebat serta gagah kami. Sebab kami adalah hanya seorang hamba. Seperti Yesus yang adalah hamba Allah itu, dia menderita dan mengalami semua penderitaan itu untuk mematuhi segala kehendak Bapa. Yang kedua, Yesus adalah jalan keselamatan dalam pasal 3 ayat 15. Yesus yang mati telah dibangkitkan Allah dari kematian. Dialah jalan kehidupan itu. Dia yang membawa kita kepada kehidupan dari kematian sebagai upah dosa. Harusnya kitalah yang dihukum, tetapi menjadi Yesus. Dia dihukum supaya kita selamat, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka dialah jalan keselamatan. Tidak adalah jalan lain kecuali Yesus itu sendiri. Yang ketiga, nama Yesus yang bangkit melalui nama Yesus yang bangkit itu memiliki kuasa. Rasul Petrus dan Yohanes jika bisa menyembuhkan yang lumpuh itu bukan karena mereka, tetapi karena kekuatan Yesus yang telah bangkit itu. Itu sebabnya Rasul Yohanes dan Rasul Petrus tidak tergoda untuk membesarkan nama mereka. Oh, itu karena kami. Enggak. Tapi mereka jujur. Itu karena kuasa Yesus yang telah membangkitkan. Sehingga mereka bisa melakukan mujizat-mujizat itu. Jadi Petrus melanjutkan pemberitaan kepada orang banyak itu tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa zaman dulu. Allah lah yang mengangkat Musa menjadi pemimpin untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka. Jadi Allah yang mengangkat itu. Allah yang sejak dulu hendak mengangkat nabi-nabinya, yaitu menunjuk kepada Kristus Yesus yang adalah yang dijanjikan itu. Jadi bukan hanya Musa yang
memberitakan rencana Tuhan tentang nabi yang akan datang. Tetapi sejak dari Samuel dan setelah Samuel dan semua nabi yang dipilih Tuhan itu juga menubuatkan Mesias, yaitu Yesus yang dibangkitkan dari bangsa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, semua tentang kedatangan Yesus itu dari lahir, karya, disalibkan, mati, bangkit, naik, turun dalam Roh Kudus, itu merupakan pemenuhan nubuatan dalam perjanjian lama. Ya, itu nubuatan dalam perjanjian lama. Hal itu diberitahu oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kepada orang banyak itu bahwa Yesus yang dibangkitkan oleh Allah dari tengah-tengah bangsa itu untuk melakukan perintah dan kehendak Allah. Ya, membawa kita kepada keselamatan. Jadi Tuhan yang memilih itu. Dan Tuhan yang memakai Musa, bahkan Samuel yang sesudahnya, yang sebelumnya, dipakai oleh Tuhan untuk menubuatkan tentang Kristus yang akan lahir itu. Mesias yang akan menebus dosa itu. Jalannya sudah ditentukan demikian. Jalannya melalui salib, penderitaan, dan kematian, dan akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah, yang sudah mati dalam keberdosaannya. Maka Allah memberikan Yesus untuk membawa keselamatan. Dia bersedia menderita, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan bangkit dari kematian itu. Maka layaklah orang banyak itu yakin dan percaya kepada Yesus. Tidak ada lagi alasan untuk menolak. Karena apa? Karyanya sudah jelas, misinya sudah jelas. Mati, kemudian dia bangkit. Kalau ternyata dia tidak bangkit dari kematian itu, tidak perlu mereka percaya. Dan tidak perlu para rasul itu memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Karena ternyata dia kalah, hanya sampai pada kematian. Tetapi mereka memberitakan Yesus dan karyanya dan kebangkitannya. Bahwa kematian musuh terberat manusia itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus itu sendiri. Maka layaklah orang untuk percaya kepada dia. Karena dia yang sudah mengalahkan dosa dan maut itu. Maka penolakan terhadap Yesus yang bangkit dari kematian itu tidak menjadi hal yang kuat lagi karena sudah jelas karyanya. Ya, dia yang membawa kita kepada keselamatan. Mereka tidak orang yang tidak percaya kepada, yang menolak tentang Yesus yang bangkit dari kematian itu, dia dibangkitkan untuk keselamatan. Yang menolak itu adalah mereka tidak menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Jika kita pernah ditolak, jika dia pernah ditolak, setelah nyata dia bangkit dari kematian, mereka menerima dia sebagai juru selamat. Karena apa? Kematian sendiri pun sudah ditaklukkan. Belum ada yang seperti dia di dunia ini sejak dari dulu kala. Dia yang mati tetapi sudah bangkit dari kematian itu. Maut telah dikalahkan. Kematian tidak memiliki kuasa. Kematian itu tidak memiliki kekuatan lagi. Di manakah ngengatmu, hai kematian? Tidak berkuasa lagi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Maka kita pun kelak akan dibangkitkan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka teruslah percaya kepada Yesus yang telah bangkit itu. Oleh karena itu, melalui firman ini paling sedikit 3 hal yang akan kita kerjakan dan imani dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus dari kematian semakin menguatkan iman percaya kita kepadanya. Semakin menguatkan. Kita tidak ragu lagi untuk percaya. Tidak ragu lagi tunggu mujizat-mujizat. Tetapi sudah nyata, kita sudah mengimani itu. Itu sebabnya saya buka dari di awal, semakin kita mengenal karya Tuhan, kematian, kebangkitannya itu, kita akan semakin cinta kepada dia. Bukan malah kagum, tetapi kagum yang tidak berbuat apa-apa. Ketika kita katakan kita cinta, kita kagum, kita melakukan yang menjadi kehendak Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya. Maka semua sudah terbukti, dia nyata bangkit. Kalau sampai mati saja, kita mungkin tidak akan perlu percaya, tetapi dia bangkit. Dia sudah mengalahkan maut dan kematian itu. Yang kedua adalah kebangkitan Yesus dari kematian memberi kekuatan kepada semua manusia yang percaya kepadanya untuk membaharui hidup. Maka kita semua, kalau sudah percaya dan yakin Yesus yang dibangkitkan itu memperbaharui kehidupan kita, menebus kita dari dosa dan kematian, kita pun harus mau membaharui hidup kita ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah beritakanlah
kebangkitannya supaya semua atau banyak orang yang semakin percaya dan beroleh hidup yang kekal. Beritakanlah kebangkitannya. Yesus sudah bangkit, sudah nyata, dan sudah kita lihat karya-karya yang dilakukannya. Maka kita akan semakin percaya dan semakin mencintai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sudah bangkit, sungguh sudah bangkit. Maka kita pun orang-orang yang percaya kepadanya, bangkit mengerjakan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan. Kami boleh beribadah di perayaan Paskah yang kedua ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu supaya kami tetap bangkit mengerjakan kebaikan-kebaikan dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang telah bangkit itu memberikan kesaksian dan keteguhan dalam pelayanan kami bahwa Engkaulah yang telah mengalahkan maut dan kematian. Maka semua hamba-Mu yang telah Kau utus semakin dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan bagian dan tugas pelayanan. Karena Yesus yang mati sudah dibangkitkan dari kematian dan sudah dimenangkan. Begitupun kami dengan yakin dan percaya, kelak kami akan dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami memegang teguh perintah dan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, berkati kehidupan kami, semua jemaat-Mu, tetap dalam penyertaan dan perlindungan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.